Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Adha Lutfianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Sri Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tingkah laku manusia sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan hidup di masa depan yang akan mendatang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di kawasan industri terpadu Batang, di mana di sini disediakan salah satu tempat yang menurut saya cukup luas, yang mungkin hanya digunakan orang-orang untuk bersantai, menikmati alam sore, ataupun sekedar ngobrol dan makan bersama teman atau orang terdekatnya. Nah, membahas mengenai lingkungan hidup, Profesor Munanjat Danu Saputro yang merupakan guru besar hukum lingkungan hidup berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda, kondisi, dan juga tingkah laku manusia yang berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang sistematis yang digunakan atau yang berfungsi untuk melestarikan lingkungan hidup dan juga sebagai fungsi memperbaiki kerusakan alam yang telah rusak. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kelestarian lingkungan hidup, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, kerusakan lingkungan hidup itu berarti kan merupakan suatu kerugian. Kerugian lingkungan hidup itu merujuk kepada segala jenis kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar kita. Kerusakan lingkungan hidup itu bisa terjadi sebab atau karena beberapa faktor. Pertama, saya akan membahas faktor kerusakan akibat lingkungan alam itu sendiri. Nah, lingkungan alam itu sendiri dapat berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus yang mungkin kita tidak akan bisa mencegah atau kita tidak ketahui apa sebabnya. Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan alam akibat ulah manusia itu sendiri. Kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri meliputi seperti deforestasi, kemudian pencemaran udara dan air, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, dan juga limbah industri yang dibuang dengan cara sembarangan. Kerusakan alam yang dilakukan oleh tingkah laku manusia itu ada kemungkinan lebih parah terjadi jika dibandingkan dengan faktor dari alam itu sendiri sebagai perusak lingkungan hidup. Jika kita sudah membahas tentang kerusakan lingkungan hidup, tentunya ada hal negatif atau dampak yang akan terjadi dari ulah-ulah manusia tersebut. Ada beberapa kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Yang pertama adalah gangguan kesehatan manusia. Akibat dari pencemaran air dan udara akan muncul berbagai jenis penyakit seperti penyakit kulit, penyakit pada saluran pernafasan, dan juga penyakit pada pencernaan. Kemudian yang kedua adalah terganggunya ekonomi. Apabila kita ambil contoh yang sudah ada di sekitar kita saja. Apabila di tempat ini sudah disediakan tempat yang begitu luas, rapi, dan juga bersih, namun dari para pengunjung tidak menjaga kebersihannya dengan cara membuang sampah sembarangan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pihak dari kawasan industri terpadu Batang ini akan menutup tempat ini. Dan kemudian para pemilik UMKM dengan terpaksa harus menutup usahanya. Dengan begitu terganggulah ekonomi masyarakat di sekitar sini. Kemudian yang ketiga adalah bencana alam dapat terjadi di mana-mana, seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi. Jika semua manusia membuang sampah sembarangan, tentunya akan terjadi banjir. Jika tidak ada penanaman pohon secara lebih lanjut, maka tanah longsor akan berdatangan dari mana saja. Kita sudah mengetahui bahwa salah satu faktor penyebab lingkungan hidup menjadi rusak adalah karena ulah manusia itu sendiri. Jika kita sudah mengetahuinya, lalu bagaimana langkah-langkah ataupun sikap yang
dengan pengelolaan sampah yang baik. Dengan disediakannya tempat daur ulang dan juga tempat sampah yang tentunya ada pemisahannya untuk sampah organik, sampah anorganik, dan yang lainnya, itu dapat lebih mudah untuk proses pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Walaupun sudah disediakan tempat pembuangan sampah, tempat daur ulang, apabila masyarakatnya itu sendiri tidak sadar akan pentingnya bersihnya lingkungan hidup, itu sama saja lingkungan alam hidup akan cepat rusak juga. Yang keempat adalah dengan kebijakan peraturan. Dukung kebijakan peraturan pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup dengan baik agar di masa depan yang akan mendatang lingkungan hidup akan tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah pengolahan limbah yang baik dan benar. Seperti contohnya, di kawasan industri terpadu Batang ini sudah memiliki sistem pengolahan limbah yang baik sesuai dengan standar. Itu sudah menjadi cakupan poin yang penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lestarikan lingkungan hidup sekitar agar anak cucu kita tetap bisa merasakan lingkungan yang indah, bersih, dan juga tentunya bermanfaat untuk masa depan yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.